semuanya, Shalom. Salam jumpa kembali bagi kita semua dalam episode hidup dalam penjelasan yang benar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat ini kita berbicara tentang hidup dalam penjelasan yang benar. Kalau dikatakan hidup dalam penjelasan yang benar, ada juga penjelasan yang tidak benar. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan membahas, saudaraku, gembala-gembala yang diangkat oleh diri sendiri atau gembala-gembala palsu. Gembala-gembala palsu, ya. Kita buka firman Tuhan dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 dimulai. 23 ayat yang pertama. Ya, langsung ayatnya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah tantangan gereja di zaman sekarang ini. Karena apa? Gembala, justru banyak gembala-gembala, saudaraku, merusak penggembalaan yang lain. Banyak gembala-gembala merusak penggembalaan yang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka datang melalui jendela. Yohanes pasal 10. Kita perhatikan ya. Ayat 1 dimulai, perhatikan. Yohanes mulai 1, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, Kalau tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ya, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. dan itu adalah gembala, pencuri, dan perampok. Terus, Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. nah gembala domba, saudaraku dikasih oleh Tuhan, harus dari jalan yang benar, dari pintu. Tetapi kalau gembala perampok, gembala pencuri, ya memang dari jendela, mengintip, memperhatikan dari jendela tersebut, ya, memperhatikan saudaraku dari jendela tersebut. Gembala-gembala ini, saudaraku, perampok ini, pencuri ini, memperhatikan dari jendela tersebut. Nah, mencari kelengahan, saudara-saudaraku, untuk mencuri domba-domba yang berbobot. Contoh, para pemain musik yang mantap di gereja, para pemain drum, para pelayan-pelayan yang mantap, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Inilah yang mereka curi dari gereja. Mereka bawa membangun penggembalaan yang baru di hotel. Dan saudaraku, kebanyakan pelakunya ini adalah para pengusaha. Mereka yang mengangkat diri mereka menjadi gembala. Dengan cara, saudaraku, merampok dan mencuri. Mengambil domba-domba yang tergembala itu, yang berbobot dalam pelayanan tersebut, yaitu para pemain musik yang jago itu, para pemimpin pujian, para pelayan-pelayan, para penari semua. Ini mereka kumpulkan, lalu mereka bangun sebuah penggembalaan yang baru di hotel, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Di sisi lain, para gembala-gembala ini menangis, menjerit untuk memenangkan satu jiwa. Tetapi gembala palsu tersebut, saudaraku, dia justru tidak pernah menangis. Dia justru tidak pernah menangis. Dia hanya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, mulai mencoba dengan hartanya, membangun sebuah penggembalaan, lalu seolah-olah dia adalah gembala yang sukses.
Ini adalah gembala palsu. Inilah yang disebut firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku, masuk melalui jendela, mencuri domba-domba di sana. Mereka pencuri dan perampok. Tetapi mengaku gembala. Ini adalah tantangan gereja di akhir zaman ini, saudaraku. Sepertinya semua merasa benar. Semuanya sepertinya merasa bahwa dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Mereka berkata jiwa kami yang paling banyak. Buktinya jemaat kami sekarang banyak. Sudah ribuan. Tapi jikalau jujur, dicari latar belakang pelayanan penggembalaan mereka, maka semuanya akan terbongkar. Dari mana mereka memulai pelayanan itu? Maka akan terbongkar dari mana awal mulanya pemain musik mereka. Akan terbongkar dari mana asal mulanya pemimpin pujian mereka. Tapi seolah-olah semua melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, waktunya Tuhan, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, akan memperlihatkan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh jemaat, dimanapun saudara berada, Anda telah dilahirkan. Seorang gembala telah berjuang untuk Anda. Bahkan gembalamu telah berdoa dan berpuasa untukmu. Sehingga engkau dilahirkan. Karena Rasul Paulus berkata, melahirkan satu jiwa itu, saudaraku, butuh waktu 9 bulan. Harus bergumul dengan sakit bersalin. Rasul Paulus berkata, aku bagaikan sakit bersalin. Hanya untuk menggumuli satu jiwa. Hanya untuk menggumuli jiwa-jiwa. Domba-dombanya Tuhan dikembalikan. Perjuangan hamba Tuhan begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, datanglah gembala pencuri dan perampok tadi. Datang dari jendela. Ini saudara-saudaraku, mereka ambillah orang-orang ini. Di satu sisi gembala-gembala berkata, Tuhan, yang tidak kau pakainya aku, Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa jemaatku meninggalkan aku? Tetapi di sisi yang lain, para gembala-gembala perampok tadi, mereka bersuka cita, mereka berbahagia atas penderitaan orang lain, dan mereka merasa dipakai Tuhan. Dan hamba Tuhan yang ditinggalkan jemaat itu seolah-olah tidak dipakai Tuhan. Ini adalah tantangan gereja di akhir zaman. Maka dikatakan, ulang baca itu Yeremia 23 tadi. Celakalah para gembala-gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Inilah yang dikatakan, saudaraku, celakalah para gembala. Gembala yang mana? Inilah yang merusak penggembalaan. Ini saudara-saudaraku tantangan. Ini adalah masalah, pergumulan, persoalan yang harus kita hadapi. Ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus baca ayat 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Iya. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Dibuat kambing domba penggembalaan itu tercerak dan tercerai-berai. Dan kamu tidak menjaganya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dibuat jemaat itu berontak terhadap gembalanya.
Hati-hati Anda, hei gembala-gembala palsu. Gembala-gembala perampok dan pencuri. Kamu membuat orang lain menjerit. Para gembala-gembala yang diangkat Tuhan menjerit, yang sudah berjuang. Tapi kamu bermewah-mewah di atas penderitaan mereka. Kamu berpoya-poya di atas pergumulan mereka. Kamu berbahagia, bersuka cita. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, iya, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Orang yang tinggal di pasturi saya, semua diangkut. Ada pemain musik saya ditanya, berapa kau digaji Pak Sinaga? Dia bilang tidak ada. Dia bilang kalau pemain musik seperti kamu, kalau di gereja kami 3 juta. Baru ditanya guru sekolah minggu saya, berapa gajimu dikasih pendeta Sinaga? Dia bilang tidak ada. Enak kali pendeta Sinaga bilang, kalau di gereja kami gajimu 3 juta. Ini namanya perusak. Ini namanya perusak. Apa tujuannya itu? Karena pengerja saya, pelayan saya, mulai dari guru sekolah minggu dan para pemain musik saya berontak, meninggalkan gembalanya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Karena munculnya tali gembala palsu dengan menawarkan uangnya, maka dikatakan celaka. Yehezkiel 34 ayat 2, perhatikan. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala. Saya hari ini sedang bernubuat melawan para gembala-gembala gereja saat ini. Gembala-gembala pencuri dan perampok ini. Bernubuatlah supaya jangan orang ini merasa sukses, merasa jemaat besar. Tetapi jika ditelusuri latar belakang pelayanan mereka, mereka adalah perusak. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Memang kalau motivasi kita dalam penggembalaan ini, saudaraku, hanya mengumpulkan orang di dalam gereja. Kalau hanya ingin berlomba dengan cara ini, maka kita akan memakai cara-cara yang tidak sehat. Padahal kita berkata bukan seperti itu. Saudara dikasih oleh Tuhan penggembalaan yang benar. Bukankah Tuhan yang mengumpulkan domba-dombanya untuk digembalakan? Yeremia pasal 3 ayat 14, Tuhan yang mengumpulkan saudara-saudara. Jadi jemaat itu Tuhan yang mengumpulkan. Yeremia pasal 3 ayat 15. Iya. Ayat 14, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota. Dan 2 orang dari setiap keluarga. 2 orang dari setiap keluarga. Dan akan membawa kamu ke Sion. Dan akan membawa kamu ke Sion. Sion artinya tempat penggembalaan. Kumpulan orang-orang
yang kudus. Itulah yang dimaksud dengan Sion. Tempat anak-anak Tuhan digembalakan. Itulah artinya Sion. Di sanalah Tuhan angkat gembala. Ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Terus. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang mengumpulkan jemaat. 2 orang dari setiap keluarga. 1 orang dari setiap kota. 1 orang dari setiap kota individu, pribadi, pemuda-pemudi, remaja. Sedangkan 2 orang dari setiap keluarga berbicara suami istri. Tuhan kumpulkan di Sion. Tuhan tarik mereka. Jadi jangan kita buat dengan cara-cara yang tidak sehat untuk mendapatkan jiwa-jiwa, untuk mendapatkan pertambahan jemaat di gereja kita. Jangan. Kita ini sedang melayani Tuhan, kita ini hamba Tuhan, kita ingin masuk surga. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan Anda membesarkan pelayananmu dengan menghancurkan pelayanan orang lain. Jangan kamu berusaha membesarkan pelayananmu dengan cara mengumpulkan dari luar sana, saudaraku. Mengambil dari jendela. Jemaat yang gampang diambil itu kau ambil. Karena kamu datang dari jendela, mengintip dari jendela. Inilah gembala palsu tadi. Dikatakan Alkitab dia mereka itulah pencuri dan perampok. Atau dengan kata lain disebut mereka itu adalah gembala upahan. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Maka saya berharap saudara-saudaraku, kita memahami firman Tuhan. Kita memahami Alkitab supaya kita jangan tersesat. Kepada seluruh jemaat, saudaraku dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, perhatikanlah firman Tuhan. Jangan saudara digembalakan karena melihat gedung yang besar. Karena mereka beribadah di hotel. Tertariklah karena firman Tuhan ini menggembalakan saudara. Cintailah penggembalaanmu. Cintailah gembalamu. Kalau Anda terpanggil di sana dan bertobat di sana, berjuanglah. Jadilah tiang penopang di sana. Jangan saudara menjadi perusak. Hiduplah dalam penggembalaan yang benar. Tergembalalah dengan benar. Supaya Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Tuhan ditinggikan lewat hidupmu. Tujuan kita saudaraku Bapak Ibu adalah sorga. Ini tujuan hidup kita melayani Tuhan. Bukan tujuan kita melayani supaya kita jadi kaya raya, punya ini dan itu. Bukan. Tapi tujuan kita melayani itu adalah supaya kita memiliki sorga. Hidup yang kekal. Yerusalem baru. Itu yang kita rindukan saudara-saudaraku. Oleh karena itu lakukanlah pelayananmu dengan kejujuran, dengan ketulusan. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, tanpa pamrih. Jangan karena kita mencari keuntungan, supaya Tuhan memuliakan dalam hidup kita. Ini saudaraku, saya berharap di lain waktu kita akan sambung. Saya ingin berdoa untuk saudara. Bapa di surga, biarlah kiranya firman Tuhan yang kusampaikan menjadi firman yang hidup. Setiap pendengar dimanapun berada, kiranya Tuhan tolong mereka, supaya mereka semua hidup dalam penggembalaan yang benar. Bahkan para gembala-gembala yang dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, teguhkan hati mereka. Para gembala perampok dan pencuri, para gembala-gembala sesat ini Tuhan, kiranya Engkau jelikan mata rohani mereka. Engkau yang berkuasa memecat mereka semua. Oleh karena itu Tuhan tolong, biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kami ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.